Kami sampai di lokasi pondok sekitar jam 10 malam. Tetapi seluruh santri dan para asatid serta pemimpin pondok pesantren Sunan Giri Al-Wahdah masih semangat menyambut kedatangan kami. Masya Allah sekali, sambutan yang sangat luar biasa dari Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Sunan Giri Al-Wahdah yang sangat menyambut hangat kedatangan Jejak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Quran wa anamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Apa kabar para pemirsa setia Jejak Islami? Semoga kesehatan dan rahmat Allah selalu menyertai kita. Berjumpa lagi dengan kami di stasiun TVRI Kalimantan Tengah. Pada episode kali ini kita ingin mengikuti pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Sunan Giri Al-Wahdah, tepatnya di Kota Waringin Barat. Dan metode apa yang dipelajari dan dipelajarkan? Tetap ikuti perjalanan kita kali ini hanya di program Jejak Islami, persembahan TVRI Kalimantan Tengah. Sekitar pukul 3 dini hari, para santri dibangunkan pembina mereka untuk melakukan sholat tahajud. Meskipun masih dini hari, suasana di lingkungan pondok sangat terasa. Santri berbondong-bondong keluar dari kamarnya untuk melakukan sholat tahajud. fil wujudi 'alal badan. Sambil menunggu waktu sholat subuh tiba, mereka murojaah hafalan mereka. Agama kalian dan bagiku agamaku. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah sholat subuh, santri pulang ke rumah masing-masing untuk kembali murojaah dan setoran hafalan kepada pendamping mereka. Kegiatan dilanjutkan dengan membersihkan kamar yang mereka tempati dan sekaligus melakukan kegiatan pribadi seperti mandi, makan, dan persiapan untuk kegiatan selanjutnya.
Tepat pukul 7 pagi, santri sudah siap di kelas masing-masing, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Santri mengikuti kegiatan pendidikan umum sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Temanya seputar magic, supernatural, atau futuristik. Kita lihat dari pondok pesantren ini Ustadz, bisa diceritakan bagaimana sejarah pendiriannya dan sampai sekarang bagaimana Ustadz? Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sunan Giri Al-Wahdah atau yang dikenal dengan PPSG Al-Wahdah ini adalah rintisan yang kedua. Karena sebelum merintis pondok PPSG Al-Wahdah kita ada merintis pondok Sabilur Rasyad 20 tahun yang lalu. Asal-asal kenapa kita merintis di sini itu ketika kita sosialisasi pondok yang di Sabilur Rasyad itu adalah pondok yang dari bawahnya ada rawa, jadi gertak, jadi semua serba panggung gitu. Jadi ada orang tua kalau ketemu kita waktu kita ceramah maulid, ini mau mondok tapi takut kalau di rawa. Bagaimana kalau Pak Ustadz buat pondok pesantren di Natai yang tanah seperti ini. Nah, dengan Juli 2020 kita rintis, alhamdulillah ada santri 16 waktu itu. Tapi aneh walaupun baru 16 tapi ada yang dari Kalbar waktu itu. Malah nah, kita coba melalui Facebook lah waktu sosial media. Tahun berikutnya 1 tahun ada 76. Kemudian tahun sekarang ini, tahun yang jalan ketiga ini 2 tahun 4 bulan ini yang kurang lebih 210 santriwan santriwati yang komitmen untuk menghafal Al-Quran. Jadi kurikulumnya itu ada yang 60% itu tahfidzul Quran, jadi kurang lebih dalam waktu 7 jam. Itu khusus santri kita layani untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang 20% itu formalnya atau bisa kita ada tiga program itu, ada muadalah dari Kemenak atau paket C yang dari Kemendikbud, dan kita juga ada SMP yang baru kita rintis 1 tahun ini. Ya, itu. Kemudian niat kita mendirikan ini, kita ingin mencetak generasi-generasi yang hafal Al-Quran secara mutkin. Mutkin itu dalam artian santri harus menjaga bacaan-bacaan Quran sesuai tajwid, makhwarijul huruf, sifat-sifatul huruf. Kemudian yang kedua, santri juga menjaga hafalan Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, santri itu kita berharap santri itu mengerti arti Al-Quran. Untuk itu di sini tadi pagi sudah dipraktekkan dipraktekkan yaitu tafsir perkata. Jadi qul huwallahu ahad tahu artinya. Qul katakanlah huwa, dia itu kita menggunakan metode tafsir perkata itu. Jadi anak-anak kita berharap lulus SMP anak-anak sudah hafal 1 juz, tafsir perkatanya. Kemudian yang keempat kita coba itu tafsirnya. Kalau tadi kan tafsir arti. Kalau tafsirnya kita menggunakan tafsir Jalalain. Kemudian yang terakhir, santri juga harus menjaga nilai-nilainya. Nilai-nilainya Al-Quran. Seperti nilai qalbun salim. Bagaimana hati bisa lembut, penuh kasih sayang, penuh toleransi, moderat, dan lain sebagainya. Ustadz, nah mengenai tentang sanad keilmuan nih Ustadz, di pondok pesantren ini mengikuti sanad mana Ustadz? Kalau sanad keilmuan di bidang tahfidz, saya alumni pondok Sunan Giri. Sunan Giri itu dekat kurang lebih kira-kira 5 kilo atau 3 kilo lah, 3 kilo ke Sunan Ampel. Jadi saya dulu waktu mondok, mondoknya di Sunan Giri tapi menghafalnya di Sunan Ampel, di makam itu tiap malam. Nah, tiap malam. Untuk sanad yang kitab, kebetulan kita alumni dari pondok pesantren Al-Falah Lebak. Kiainya namanya Kiai Ahmad Muhammad Hasan bin Dahlan. Dia alumni pertama Kiai Ahmad Jazuli Pelosok Kediri. Nah, sekarang Ustadz bisa diceritakan kepada para pemirsa TVRI Kalimantan Tengah rahasia untuk mengajarkan para santri bisa mudah untuk menghafal Al-Quran. Yang jelas mengikuti program. Kalau cepat itu, kalau anak itu idealnya mampu mengambil program yang kita berikan. Termasuk diantaranya yang menunjang untuk santri itu bisa cepat ada pendamping. Jadi di sini kita setiap 12 santri
itu satu pendamping. Tapi kalau yang perempuan itu malah 8 santri satu pendamping. Jadi dia mengingatkan, namanya anak 1 jam kadang itu kadang hanya dia ngambil 30 menit dia. 30 menitnya bisa ngobrol, bisa tapi kalau ada pendamping dia bisa mengingatkan. Nah, jadi ikhtiarnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, santriwan santriwati di Pondok Pesantren Al-Wahdah, peserta pembelajaran seni baca Al-Quran dan murotal Al-Quran. Alhamdulillah kita pada sore ini bisa melanjutkan daras kita, pembelajaran kita, dan kita akan mempraktekkan irama Baiyati, ya. Irama Baiyati atau lagu Baiyati yang kita terapkan, kita praktekkan di surah An-Naba, ya. Insya Allah mari kita sama-sama mempraktekkan irama Baiyati di surah An-Naba. Mari tirukan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Nah itu ada deh 7 tingkatan ya, 7 tingkatan irama Baiyati kita terapkan di surah An-Naba. Nah sekarang silakan ada yang mulai tahun sampai ke waqnakum azwaja, dan irama ini silakan ada kembangkan di ayat yang lain. Santri nggak boleh tiada Tuhan selain Allah, itu kurang lengkap. Kalau menurut Syekh Salim bin Zubair dalam kitab Safinatun Najah, la ilaha illallah itu artinya Untuk melengkapi pengetahuan santri di bidang ilmu agama Islam, santri juga dibekali dengan pembelajaran beberapa kitab kuning, baik ilmu tafsir, ilmu fikih, dan nahwu. Yang menjadi ciri khas dari sistem pembelajaran di pondok ini adalah santri dituntut untuk hafal tafsir per kata dari setiap kitab yang diajarkan kepada mereka. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Yang artinya,
sekali-kali sama, serupa orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Jadi dalam firman Allah Ta'ala tadi bahwa orang yang mempunyai ilmu. Tentang pondok pesantren ini Ustaz, alasan Ustaz memutuskan untuk mengajar di sini apa Ustaz? Kami di sini pertama dulu diajak oleh Buya Ali Mustafa untuk bergabung. Pertama dulu pondok ini masih 16 santri, Pak. Motivasi saya itu suka memang suka mengajar anak-anak suka mengajar anak-anak, dan juga saya suka pondok yang masih dalam tahap pengembangan. Allah, berarti memang dari awal mulanya di sini ya Ustadz, Masya Allah. Nah, mengenai tentang ilmu nih Ustadz, keilmuan Ustadz dan juga metode yang diterapkan di sini nih, bagaimana Ustadz? Untuk metode kita di sini mungkin sama seperti pondok-pondok yang lain, tapi kita di sini ada satu unggulan. Satu unggulan kita yang pertama yaitu dalam segi pelayanan satu kamar 4 anak. Yang nomor 2, unggulan kita selain ada formalnya juga unggulan kita adalah tahfidnya. Jadi 1 tahun program target kita, pembelajaran kita dalam hafalan Quran anak itu 1 tahun 10 juz. Jadi 1 hari anak itu diusahakan targetnya menghafal Al-Quran 8 sampai 10 baris. Jadi kalau umpama orang tua nanya kepada kita sebagai pengasuh, Pak Ustadz, berapa hafalan anak saya, itu sudah bisa dilihat dari setoran setiap harinya. Kalau umpama setorannya 5 baris, berarti 1 tahun bisa dipastikan 5 sampai 6 juz. Latar belakang Ustadz itu seperti apa awal mulanya Ustadz? Latar belakang kami itu dari pondok pesantren. Kami mondok di Pasuruan sana itu selama 12 tahun, kemudian meneruskan strata satunya di Universitas Darul Ulum Jombang. Jadi memang latar belakang kami itu pengajar, dan alhamdulillah sesuai dengan latar belakang kami sampai sekarang kami berdua sama istri juga mengajar gitu. Suka dukanya, apalagi kan Ustadz di latar belakangnya sudah mempunyai keluarga, itu bagaimana Ustadz? Ya, alhamdulillah kalau antara suka dan dukanya, karena kita sudah berlatar belakang sesuai dengan latar belakang kita, pekerjaan kita. Jadi antara suka dan dukanya itu lebih banyak sukanya. Tentunya baik itu mengajar ataupun pekerjaan itu kalau memang dinikmati, disenangi, tidak ada beban, senang, happy, dan juga akan menghasilkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Di sela waktu senggang, santri melakukan murojaah dengan sesama santri agar hafalan mereka tidak hilang dan bisa saling mengingatkan apabila taksin mereka ada yang kurang tepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Boleh kita ngobrol sebentar? Baik. Nah, banyaknya nih pondok pesantren tentunya di Kalimantan Tengah. Kok bisa sih dan mau memilih pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Sunan Giri Al-Wahdah ini? Yang pertama yaitu karena fasilitas, keamanan, serta kenyamanannya cukup terjamin. Contohnya di setiap asrama, satu kamarnya hanya diisi sekitar 4 orang anak saja. Kemudian dalam menjalankan program pun kami selalu diarahkan atau dibimbing oleh para ustadzahnya serta kakak-kakak pengurusnya. Kemudian yang kedua yaitu karena program atau kurikulum di sini sesuai dengan keinginan saya. Jadi selain menghafal Al-Quran, di sini juga terdapat pendidikan formal serta kitab kuning. Kalau kamu deh alasannya bagaimana tuh? Kalau saya sendiri alasannya menetap di sini karena yang pertama dekat dari jarak rumah. Yang kedua karena fasilitas, kenyamanan dan keamanannya di sini cukup terjamin. Yang ketiga karena sesuai dengan keinginan saya yaitu menghafal Quran. Hafalan Naila udah berapa juz? Alhamdulillah baru 16 juz. 16 juz berapa jangka waktunya tuh udah menghafal? Sekitar 1,5 tahun. Juz sudah berapa, Nay? Alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Masya Allah 30 juz. Untuk itu udah berapa tahun tuh menghafalnya? Untuk menghafalnya dalam jangka waktu 2 tahun. Rahasia dari Mutia tuh atau tipsnya bagaimana bisa menghafal Al-Quran dalam jangka 2 tahun dan itu dapat 30 juz? Yang pertama pastinya karena pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua karena niat, di samping niat juga ada doa yang kuat dan bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga pastinya ada motivasi dari orang tua, semangat dari orang tua. Terkadang nih ada kan rasa bosan. Cara Naila buat menghilangkan rasa bosan itu gimana sih? Biasanya kayak ini rebanaan sama teman-teman atau main di belakang. Berarti ada juga di saat nanti ada jamnya untuk menghafal, ada jamnya untuk refreshing dan lain sebagainya. Masya Allah. Salah satu komitmen pondok adalah dengan selalu memberikan makanan yang bergizi dan selalu hangat kepada santri, guna menunjang kelancaran santri dalam menimba ilmu. Selain kegiatan rutin berbagai pembelajaran, di Pondok Pesantren Sindogiri Al-Wahdah juga terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler guna menunjang hobi dan hiburan kepada santri agar tidak jenuh menjalankan program hafalan yang sudah ditetapkan pondok. Demikianlah tadi perjumpaan kita bersama salah satu pondok di Kalimantan Tengah, yaitu Pondok Pesantren Sunan Giri Al-Wahdah. Dan semoga menjadikan kebermanfaatan untuk kita semua dan menjadikan motivasi untuk kita semua agar mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Nurmaya Jasman, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.